bagi murid-muridnya, jika kita sampai mengulang-ulang terus-menerus membahas perikop ini, kelihatannya cukup penting dalam masa penantian kita ketika dalam sejarah hari ini masih menjadi hari penantian kita, di mana dia naik ke sorga gitu. Jadi Tuhan Yesus mati, kemudian 3 hari kemudian dia bangkit, setelah itu 40 hari dia menunjukkan diri kepada murid-muridnya, setelah itu dia naik ke sorga. Jadi di hari-hari ini kita masih dalam masa Tuhan Yesus muncul bagi murid-muridnya. Karena itu sangat kontekstual, sangat relevan jika kita mempelajari terus, supaya dalam 40 hari kiranya saudara-saudara mengerti firman Tuhan bagi kita. Ya, boleh bantu kayaknya di balkon sebelah kiri, di bagian sini, tolong dinyalakan lampunya. Ya, bukan buat saudara, tapi buat saya, supaya saya juga bisa melihat saudara-saudara dengan jelas. Saya senang kalau saya bisa melihat saudara-saudara semua. Nanti saya bantu kalau saudara-saudara perlu volume yang lebih keras. Suara saya jelas kedengaran di belakang? Jelas ya? Mari kita akan membaca Yohanes pasal 21, kita mulai dari ayat 1 sampai ayat 14. Kita baca bergantian, saya akan baca ayat 1, saudara-saudara baca ayat 2, dan seterusnya kita sampai ayat 14. Jika sudah ketemu dan siap bisa serukan haleluya. Yohanes pasal 21. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami mau pergi juga bersamamu." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. 4. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." 6. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Simon Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengikatkan jubahnya di badan, sebab ia hanya berpakaian dalam, lalu terjun ke dalam danau. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti 10. Simon Petrus naik ke perahu lalu menarik jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sekalipun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan-ikan itu. 14. Jadi saudara lihat tadi dalam ayat 14, sekali lagi, perlu sekali Yohanes kelihatannya mencatat bahwa itu ketiga kalinya Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Dan memang demikian catatan dari Dr. Lukas juga, penulis kitab Kisah Para Rasul adalah Lukas. Lukas juga mencatat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga bahwa Yesus
menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Jadi Yesus menunjukkan kepada orang banyak dan membuktikan dia hidup. Dan apa yang dia lakukan selama itu, 40 hari, waktu dia menunjukkan itu, ia berulang-ulang menampakkan diri. Dan berbicara kepada mereka, kepada orang-orang yang melihat dia itu, tentang kerajaan Allah. Jadi bukan, satu orang ketemu Petrus satu kali, ketemu Yohanes satu kali, bukan. Bahkan bisa berulang-ulang. Kita sudah mempelajari, minimal Simon Petrus sudah melihat Tuhan Yesus 3 kali. Di kamar yang tertutup, kemudian setelah itu kamar tertutup dengan Thomas yang ada di situ, kemudian yang ketiga saat ini di Danau Tiberias. Dengan kawanan yang sama, teman-temannya ada di situ, Rasul Yohanes, Rasul Yakobus, Rasul Thomas, Rasul Thomas yang kedua kalinya, karena pada yang pertama Thomas nggak ada, dan rasul-rasul yang lain. Ya, dan kenapa penting sekali Yesus menunjukkan dirinya? Ini yang perlu untuk di-hook, untuk diikat dalam kehidupan kita, GPDI Philadelphia Palangkaraya. Supaya mengerti, mengapa selama 40 hari setelah Yesus bangkit, itu penting bagi pengikutnya. Untuk memantapkan visi, bukan terbenam dalam nostalgia. Saudara foto, bikin status saudara ini. Ini quote-nya bagus, saudara. Saya aja kaget tiba-tiba melintas kata-kata ini. Saya belum sempat tulis di Twitter saya. Ya saudara langsung foto dulu supaya pas ada saya. Jadi selama 40 hari, Tuhan menunjukkan diri kepada murid-muridnya bukan sekedar dia muncul begitu saja, bukan sekedar dia nongol begitu saja tanpa ada apa-apa seperti silaturahmi yang hanya sekedar ngobrol-ngobrol atau ketemuan atau penampakan yang sekilas, tidak. Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Yang pada waktu itu murid-murid masih ada di dunia kan. Jadi Yesus tetap mengingatkan mereka karena berita yang Yesus bawa tentang kerajaan Allah. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu konsisten dibawakan oleh Yesus sampai dia mati, sampai dia bangkit, menampakkan diri sebelum dia naik ke sorga. Kerajaan Allah sudah dekat. Tentang kerajaan Allah. Supaya apa? Murid-muridnya tahu. Mereka tidak hidup di dunia dan tinggal di dalam kenang-kenangan, trauma ketika melihat Yesus ditangkap, dipukuli, disalibkan, Yesus mati, atau kenang-kenangan kebanggaan masa lalu, mereka bisa ikut dalam mujizat yang dilakukan oleh Yesus, dan seterusnya, itu nostalgia yang sudah lewat. Ayo maju, ingat untuk ke depan. Ada contoh yang bagus untuk saudara-saudara memahami ini. Satu kalimat ini. Ada contoh yang sangat bagus, yang sangat menarik. Mari kita buka kitab Bilangan. Kitab Bilangan, pasal yang ke-11. Bilangan pasal 11, kita akan mulai membaca di ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9 saja dulu. Nanti jika saudara ada waktu, saudara di rumah bisa memeriksa dan saudara bisa membaca satu pasal ini, bahkan satu kitab ini, supaya saudara memiliki pemahaman yang baik. Bagaimana bangsa Israel mengadakan perjalanan, saya tidak mau memakai kata bertualang, mengadakan perjalanan dalam tuntunan Tuhan ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ini salah satu insiden yang terjadi dalam perjalanan itu. Sudah siap? Bilangan 11 ayat 4 sampai 9, ya saya bantu. Saya akan membacakan ayat yang keempat, saudara baca ayat 5, seterusnya kita sampai ayat 9. Nanti saudara bisa baca satu perikop ini supaya saudara paham. Bilangan pasal 11 ayat yang keempat. Segerombolan orang yang ada di antara mereka sangat menginginkan daging. Dan orang Israel pun menangis serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? 5.
Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada apa-apa pun kecuali mana ini saja yang kita lihat. 7. Bangsa itu berlari ke sana kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan, atau menumbuknya dalam lesung. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa penganan yang digoreng. 9. Jadi, saudara-saudara, saudara bisa melihat ada sebuah insiden. Saya membaca dalam Alkitab Terjemahan Baru 2, mungkin tadi agak sedikit berbeda dalam Alkitab Terjemahan Baru 1. Jika saudara lihat tadi istilah segerombolan orang dalam Terjemahan Baru 2 itu, dalam Alkitab saudara itu orang-orang bajingan istilahnya. Ya. Tetapi intinya, orang campuran ini mengintimidasi, memprovokasi, mengacaukan orang Israel dalam perjalanan itu dengan mengorek satu hal yang sangat pokok, sangat vital dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, yaitu makan. Makan kan penting sekali, saudara-saudara. Itu kebutuhan paling dasar. Apapun pokoknya makan dulu lah, yang penting ada makan aja. Ya, Alkitab sendiri bilang, yang penting ada makanan cukuplah. Ini yang dikorek. Dikorek kenapa? Karena mereka mengingat bahwa di Mesir ada banyak variasi yang mereka terima. Ada banyak makanan yang kelihatannya enak-enak. Saudara bisa lihat, mereka pikir mereka di Mesir katanya mereka bisa dapat gratis, tidak bayar makanan-makanan yang ada di situ. Ya, padahal Tuhan memberikan makanan yang hebat, yang luar biasa, yang tidak ada tandingannya di dunia ini, yaitu mana. Makanan yang turun dari langit, turun dari sorga. Tapi mereka korek itu, mereka nggak terima. Bosan kami makan mana, ini kami kurus kering. Karena cuma makan mana, kami mau ikan, kami mau mentimun, kami mau semangka, kami mau bawang pre, kami mau bawang putih, mau bawang merah. Kami mau makanan yang ada di Mesir. Itu nostalgia, saudara. Kehidupan masa lalu Mesir itu. Padahal selama 430 tahun mereka di Mesir bukan enak-enak, diperbudak, saudara. Mereka sendiri yang meraung-raung, menangis, minta kepada Tuhan untuk dibebaskan. Tapi sekarang setelah mereka keluar, mereka di padang gurun, mereka dikasih makanan oleh Tuhan, tidak mau. Jadi ini bisa membuat kita untuk berpikir dan melihat di saat Tuhan sedang bicara tentang kerajaan Allah, ya, saudara perhatikan itu, Tuhan sedang mengajak manusia untuk punya visi ke depan, untuk melihat yang atas kerajaan Allah. Mereka sibuk dengan hal-hal yang ada di dunia. Ya. Manusia itu tidak sanggup untuk memahami Tuhan mau ngajak mereka ke mana. Manusia malah minta, saudara perhatikan, minta ikan. Ikan. Ada yang belum pernah lihat ikan? Tahu ikan? Bahasa Ibraninya dagah. Untuk meyakinkan, saya tunjukkan sama saudara. Kelihatan nggak sih? Coba kamera live-nya ganti aja sama live kalau dulu sebentar. Nanti balik lagi ke slide. Kelihatan nggak ikan? Saudara yang di atas lihat? Lihat. Minta apa lagi mereka? Ya, minta semangka. Mentimun dulu, saudara. Minta timun dulu. Minta timun. Minta mentimun.
Minta apa lagi? Minta semangka. Minta semangka. Ya. Minta apa lagi? Bawang pre, Masya Allah. Bawang pre, saudara. Bawang pre dimintanya. Bawang pre. Ada yang nggak tahu bawang pre? Ya, lihat dulu bawang pre. Apa lagi? Hah? Bawang merah. Onion. Bawang merah. Ya, kami terkenang. Kalau terkenang sama pacar, terkenang sama sesuatu yang terkenang apa? Bawang merah. Apalagi? Bawang putih. Terkenang sama bawang putih. Garlic. Jadi orang Israel ketika Tuhan bawa tujuannya Kanaan, negeri yang berlimpah dengan susu dan madu, tanah perjanjian, di tengah jalan ributnya sama apa? Aku ingat di Mesir. Aku mau ikan. Aku mau timun. Aku mau bawang pre. Aku mau bawang merah. Aku mau bawang putih. Padahal selama mereka keluar dari Mesir, baru keluar dari Mesir, mereka dipimpin oleh Tuhan dengan tiang awan dan tiang api. Mereka diberikan makanan mana. Saudara sudah pernah lihat mana? Bentuknya seperti ketumbar katanya, ya, kecil, bulat-bulat, tapi dia transparan seperti getah damar, damar bedolah. Ya, saya tunjukkan. Mereka menolak mana. Karena apa? Makanan yang turun dari sorga, makanan yang turun dari langit, itu bosan. Kurus kering kami minta ini. Bosan. Bayangkan saudara, yang mereka minta apa? Kami mau daging. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Tuhan mengikuti permainan mereka. Mau minta daging, baik, aku akan kasih daging. Tetapi Tuhan tidak memberikan daging seperti yang mereka minta. Coba kembalikan dulu ke slide saya. Karena yang mereka minta, saudara-saudara, model-model yang mereka minta ini, saudara bisa melihatkan ciri-cirinya, ikan, kemudian mentimun, kemudian semangka, kemudian bawang pre, kemudian bawang merah, kemudian bawang putih. Itu saudara bisa lihat enggak ciri-ciri dari tanaman-tanaman itu? Kalau ikan, dia ada di mana? Alkitab mencatat. Dalam Ulangan 4 ayat 18, saudara baca, 2, 3. Semuanya bersentuhan dengan bumi, saudara-saudara. Ikan itu ada di dalam air, di bawah bumi. Ya, jelas nggak kelihatan dia? Saya sengaja ambil yang kecil, supaya gampang dibawa. Kalau ambil yang besar, repot saudara-saudara. Tapi minimal saudara sudah ngerti. Dia ada di air, di bawah bumi. Saudara lihat, apalagi tadi, mentimun. Ini tanaman yang merambat, biasanya dia menggantung, kalau tidak ada gantungannya, dia akan nempel di tanah. Betul enggak? Dia tumbuhnya kan begini. Dia tumbuhnya di bawah. Dia tumbuhnya nyentuh tanah. Kalau bawang pre, apalagi, ini masih tanah-tanahnya nih, akar-akarnya nih. Tanah banget nih.
setengah badannya di tanah. Betul nggak? Yang biasa tanam bawang peri pasti tahu. Setengah badannya itu nggak kelihatan, dia di tanah biasanya. Semua menyentuh tanah. Semangka kurang lebih sama sifatnya dengan cucumber, dengan mentimun. Semangka bukan seperti durian yang pohonnya besar, kemudian dia ada di atas. Semangka ini dia tidak ada batang, pohonnya itu kayak daun menjuntai, kemudian dia tumbuhnya di tanah, nyentuh tanah. Lihat itu polanya. Bawang apalagi? Saudara pernah lihat bawang seperti buah mangga? Belum pernah sampai saat ini ditemukan. Bawang itu menggelantung seperti buah anggur, belum pernah. Dia di dalam tanah. Nggak ada yang pernah lihat buah bawang di atas. Dia di tanah. Jadi saudara bayangkan, ini menjadi sebuah sindiran di dalam Alkitab untuk menunjukkan levelnya manusia. Yang mereka minta dari Tuhan adalah di dalam tanah, di bawah lagi, di dalam air, merambat di tanah, semangkanya nggak terlalu kelihatan. Merambat di tanah, masuk di tanah, di dalam tanah. Dikasih sesuatu yang dari sorga nggak mau. Bosan. Bosan. Saudara penasaran ya bentuknya kayak apa? Saudara mau pegang nggak? Mau souvenir? Mana Asher? Coba sini supaya lebih menjiwai. Sini Asher. Oh cuma 2 ya Ashernya? Jangan dimakan ya saudara-saudara, itu cuma contoh. Bukan mana beneran, karena mana sampai sekarang nggak ditemukan lagi. Itu supaya saudara bisa pegang aja, itu modelnya seperti damar bedola. Ini bukan buat dimakan. Habis ini boleh saudara buang atau saudara taruh di kaca atau di mana. Bagikan aja semua supaya saudara pegang. Ya. Jadi dikasih mana, manusia bosan. Coba slide saya lagi berikutnya. Ya, kita lihat saudara-saudara. Apa yang Tuhan lakukan kemudian? Yang Tuhan lakukan kemudian, kalau saudara mau membuka Alkitab saudara, mari kita membaca dulu. Dalam ayat berikutnya, lompat satu perikop. Kita baca Bilangan pasal 11, ayat 31 sampai 34. Kelihatannya saya tidak masukkan ini di slide, tapi saudara bisa baca. Sudah ketemu? Ya, sambil itu dibagikan, kita baca. Bilangan 11 ayat 31 sampai 34. Saya akan baca 31, saudara 32, seterusnya sampai 34. Lalu bertiuplah angin yang berasal dari Tuhan yang membawa burung-burung puyuh dari arah laut dan menghamburkannya ke atas perkemahan dan sekelilingnya kira-kira sejauh sehari seperjalanan ke segala penjuru, kira-kira setinggi 2 hasta dari permukaan tanah. 32. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, menyalalah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. 34. Jadi saudara-saudara bisa perhatikan, Tuhan tidak mengikuti permainan mereka. Mereka minta ikan,
minta mentimun, minta semangka, minta bawang pre, minta benda-benda, minta bawang merah, bawang putih, benda-benda yang ada di atas. Sedangkan Tuhan memberikan standar sorga, langit, Tuhan cari cara, mau daging, Tuhan kasih. Sudah pernah lihat burung puyuh? Ya. Tuhan kasih. Coba di live supaya juga mereka pada lihat. Ya, Brian coba sini, coba diangkat, tunjukkan bapak-bapak, ibu-ibu di situ enggak lihat. Supaya mereka minimal pernah lihat burung puyuh itu kayak apa. Oh ini aja. Ya, kamu tunjukkan di situ, keliling aja di situ. Ini juga di depan aja. Ya, ya saudara lihat itu burung puyuh, habis itu ke kanan saya, supaya semuanya lihat. Sudah lihat itu burung puyuh, saudara. Quail. Saudara tahu, kenapa Tuhan tidak memberikan burung Raja Wali atau burung lain yang kelihatannya lebih enak? Saudara tahu nggak? Tahu nggak? Saudara masih ingat nggak pertanyaan Tuhan sama Petrus? Petrus, apakah engkau agape dengan aku? Itu kasih level 1, saudara. Petrus bilang, Tuhan, aku filia dengan engkau. Kasih level 2. Tuhan kemudian tanya sekali lagi, Simon, Petrus, apakah engkau agape dengan aku? Level 1. Simon kembali menjawab, aku filia dengan engkau. Level 2. Pertanyaan Yesus yang ketiga, apakah engkau filia dengan aku? Petrus nggak bisa jawab, dia menangis. Saudara tahu sifat burung ini, burung puyuh, kenapa burung puyuh? Karena dia burung, namanya burung, keluarga unggas, tapi susah terbang. Sehingga gampang ditangkap. Kalau saudara selalu menurun-nurunkan level saudara, Tuhan sudah kasih saudara level 1, tapi saudara selalu menjawab dengan Tuhan level 2, Tuhan kasih yang mix bagi saudara. Jangan saudara marah dengan Tuhan, saudara minta Tuhan berkati aku dengan level 1, tapi jawaban saudara kepada Tuhan level 2, Tuhan akan mix. Seharusnya Tuhan bisa kasih sesuatu yang lebih dahsyat lagi yang dari langit. Kalau bukan mana, Tuhan pasti bisa kasih sesuatu, daging yang belum pernah ada di bumi sekalipun, yang dari sorga. Tapi Tuhan melihat dengan model jemaat seperti ini, dengan model bangsa seperti ini, sampai Musa sudah lihat, Tuhan, akukah neni dari bangsa ini? Akukah pengasuh dari bangsa ini? Saudara lihat Musa marah-marah sampai segitu sama Tuhan. Bangsa ini kau taruh di pangkuanku, aku mengasuhnya. Bangsa ini ngomel terus sejak keluar. Dipimpin oleh tiang awan, dipimpin oleh tiang api. Dia melihat mujizat, laut Tebrau terbelah, melihat mujizat. Haus, Tuhan bukakan air. Sekarang yang diminta, ikan, semangka, mentimun, bawang pre, bawang merah. Semua level yang ada di bawah. Level yang ada di tanah. Level yang rendah. Tuhan capek ngangkat level yang tinggi, level yang tinggi. Tapi kalau kamu masih tetap minta, Tuhan tetap kasih. Dengan level apa? Tetap burung, makhluk yang tidak biasa ada di tanah, dia keluarganya unggas, yang diciptakan di udara. Tapi Tuhan kasih yang gampang kamu tangkaplah. Karena kamu kalau dikasih Raja Wali, yang seharusnya kamu seperti Raja Wali bisa terbang, kamu nggak level ternyata. Itu yang terjadi. Makanya saudara dikasih, bukan saudara, bangsa Israel dikasih burung puyuh. Ingat itu baik-baik. Kalau berkali-kali Tuhan sudah muncul, ini firman Tuhan yang saudara sudah bosan, udah berkali-kali diulangi, tapi kalau saudara levelnya juga, tetap level 2. Tuhan kasih level 2.
Karena memang Philadelphia ternyata cuma level 2. Tapi kalau saudara menyambutnya ini dengan level 1. Level 1, Tuhan, aku agape denganmu. Tuhan, aku melayani dengan excellent. Tuhan, aku memberi yang terbaik. Tuhan, kolektenya udah disetrika. Terbaik, saudara. Ya, kalau masih ada yang lecek nanti, saudara jangan marah-marah. Tuhan, kok aku dapat berkat lecek? Ya kamu kasih kolektor lecek ya segitu. Ya. Oh tapi ini kembali, itu pendeta mata duitan, pendeta mata uang. Kolektor saudara itu bukan buat saya, itu kan saudara berdoa buat Tuhan. Tadi saudara berdoa juga, Tuhan supaya hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Ini firman Tuhan buat saudara. Supaya saudara menjadi jemaat yang dewasa, enggak seperti bangsa Israel yang hari itu ketika makan daging ini dan mulutnya belum mengunyah karena dipenuhi dengan sungut-sungut, kena tulah saudara. Kelihatan dapat berkat, mati semua di situ. Jangan saudara pikir Tuhan tidak memberikan konsekuensi. Bukan pendeta yang mengatur semuanya ini. Saya yang hamba Tuhan yang menyampaikan supaya apa? Supaya jemaat Philadelphia ini punya berkat level 1. Saudara dikasih mana? Gak ada bangsa di dunia ini, satu pun gak ada. Selain bangsa Israel, pernah dapat makanan dari langit, saudara-saudara. Dari sorga, gak pernah. Enggak pernah ada bangsa lain, levelnya sorga. Dan itulah yang Tuhan ajak murid-muridnya untuk paham. Berkali-kali Tuhan muncul kepada murid-muridnya, kok enggak ada gerakan? Aku udah muncul di pintu itu, bersaksi kepada Thomas saja enggak meyakinkan. Thomas saja sampai bilang, kalau aku enggak ngelihat Yesus, aku enggak percaya. Bagaimana ini? Thomas yang rasul, nggak percaya. Apalagi Petrus kemudian keluar menyaksikan kepada orang lain yang nggak pernah kenal Yesus. Sekali lagi Yesus muncul di situ. Sudah 2 kali Yesus muncul di situ, idenya Petrus adalah, aku pergi nangkap ikan. Balik lagi ke bawah. Sedangkan Tuhan panggil mereka untuk menjadi penjala manusia. Saudara bandingkan, kalau tadi saudara lihat baik-baik ya. Petrus, dia ingin kembali menangkap ikan. Sedangkan Tuhan kita menunjukkan kepada Petrus supaya mereka menjadi penjala manusia. Itu adalah tugas yang sama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia dalam Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 14, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. 2 ayat itu loh. Tetapi semua orang yang menerimanya, puji Tuhan ada kelompok yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tugas Yesus ketika jadi manusia, dia switching. Kita kan udah belajar ini. Switch apa? Debu yang kemudian jadi manusia tapi jatuh ke dalam dosa. Ya. Dia switch. Dia tukar. Dia tebus dengan dirinya. Dia yang adalah Allah, anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran dalam kasih karunia-Nya, dia yang turun ke dunia jadi manusia. Jadi di switch, diganti. Yang debu, yang
dosa, manusia yang sudah nggak ada gunanya ketika dalam dosa, nggak ada artinya karena dia akan masuk neraka, ditebus, ditukar. Yohanes 1 ayat 12 sampai 14 menyatakan, yang menerima dia, dijadikannya anak-anak Allah. Diangkat lagi debu itu, saudara. Sedangkan sang anak Allah menjadi anak manusia sampai mati di kayu salib. Tuhan memberikan ideologi ini kepada murid-muridnya supaya menunjukkan kepada mereka, kamu itu penting. Kamu itu penting. Kalian itu penting. Harga kalian itu mahal. Bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah anak domba yang tak bercacat, kau ditebus. Visimu adalah, ayo, cek semuanya, beritakan semuanya, ajak semuanya, beritakan tentang kerajaan Allah. Ini berita kerajaan Allah. Tapi apa yang terjadi? Manusia yang kita bisa lihat tadi refleksinya di padang gurun itu. Bangsa Israel yang sudah 430 tahun akhirnya keluar dari Mesir dengan pertolongan Tuhan. Mesir itu saudara-saudara luluh lantak dengan 10 tulah sampai mereka mengusir bangsa itu. Udah kamu pergilah, pergi, aduh dulu pergi. Aku minta emasnya, bawa semua. Sampai segitunya saudara-saudara. Di tengah jalan mereka bilang, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada apa? Kepada apa? Kepada apa lagi? Ini saudara masak, saudara ingat ini. Pada apa nih? Hah? Apa enggak Masya Allah itu namanya, saudara-saudara. Saudara ketemu orang yang seperti itu, kamu udah dikasih mana itu, sampai sekarang kita kurus kering, tidak ada suatu pun kecuali mana ini saja yang kita lihat, bersungut-sungut dengan mana, membandingkan dengan semua yang di tanah ini, dan dengan segala perbudakan itu, kira-kira sehat enggak manusia itu, saudara-saudara? Is it worth it? Sebanding nggak yang dikejar mereka itu? Dan bukankah saudara dan saya juga sering seperti itu? Habis-habisan untuk sesuatu yang duniawi. Kita berani jual macam-macam untuk penghargaan di dunia, untuk sesuatu yang ada di dunia, karena kita teringat, enak sekali rasanya ditepuin tangan. Gagah rasanya. Padahal, ya, saudara lihat, Tuhan memberikan pesan kepada Petrus, supaya dia ingat. Bangsa Israel dulu, mereka ingat pada ikan, kamu itu juga muridnya Tuhan loh, pasca kebangkitan Tuhan loh, mana semangatmu, kamu malah minta nangkap ikan lagi. Lihat itu saudara, paralel atau enggak itu? Kira-kira jemaat Philadelphia kemana arahnya nih? Setelah 2000 tahun Yesus Kristus bangkit dan sekarang dia sudah menunjukkan bahwa dia hidup walaupun secara fisik saudara tidak lihat. Tapi bagi hidupmu dan bagi hidup saya, kita melihat Yesus itu hidup. Kira-kira arah kita kemana? Masih mengejar yang ini. Saudara-saudara masih berjuang untuk dapat ikan. Saudara berjuang masih untuk dapat sesuatu yang ada di tanah. Padahal Tuhan mengubah debu tanah itu. Sekali lagi, Tuhan mengubah debu tanah itu menjadi benda sorgawi, anak Allah. Anak Allah. Tapi saudara sering tukar anak Allah saudara itu, saudara sering tukar, saudara mau balik lagi menjadi debu. Apa saudara mau mati, mau jadi pupuk lagi? Atau saudara mau mati masuk sorga? Pikirkan hidup saudara baik-baik sekarang. Kalau saudara masih terus teringat kepada benda-benda bumi, kepada hal-hal yang duniawi, Alkitab sendiri bilang, kalau engkau lebih mencintai dunia,
kau akan kehilangan kerajaan Allah. Segitu Tuhan kita berjuang. Makanya Tuhan Yesus datang kepada Petrus, sekali lagi dia bilang, waktu kamu masih muda, kamu bebas Petrus, sesuka-sukamulah. Tapi sekarang kalau kamu sudah dewasa, jemaat GPDI Philadelphia pun kalau sudah dewasa, akan diikat, akan diatur, akan diikat pinggangnya. Akan diatur, akan dibawa ke tempat yang mungkin saudara nggak suka. Karena seperti sekarang pesan firman Tuhan, jika ada di antara saudara yang nggak senang dengar, ditegur, bertobat saudara-saudara. Karena ada hidup-hidup saudara yang mencari bagian-bagian di tanah, saudara habiskan fokus saudara di tanah. Hari ini firman Tuhan berkali-kali mengingatkan, waktu kita sudah sempit. Saatnya saudara untuk kembali ikut sama Tuhan Yesus. Itu tipsnya, ikut aku. Karena nilai hidup kita itu adalah ikut Tuhan. Saya harap saudara cukup paham dengan ini. Mari kita menutup dengan membaca di Kolose pasal 3. Kita akan baca bergantian untuk menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Kolose pasal yang ketiga, kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita akan bergantian, saya ayat 1, saudara ayat 2, seterusnya sampai ayat 10. Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. 2. Apa? Pikirkan apa? Ikan itu ada di mana? Mentimun dari mana? Semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Yang Tuhan kasih apa? Mana? Mana dari mana? Dari sorga. Masih meminta daging, Tuhan kasih burung. Atas. Levelmu kan atas. Levelmu tuh kepala. Gimana caranya ngasih tahu? Kenapa kau selalu punya mental ekor, badan ekor? Gimana caranya firman Tuhan menunjukkan kepadamu? Percaya diri. 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. 4. Lihat 4 ayat itu saudara, itu hebat sekali menggambarkan gereja dengan Tuhan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. 6. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. 8. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. 10. Haleluya. Mau belajar menanggalkan manusia lama, saudara? Mau menanggalkan kedebuan kita itu? Mau? Karena Tuhan memang melihat kita ini debu, tapi debu yang sangat mahal. Karena apa? Pada hari itu, Tuhan menghembuskan nafas ke debu itu, dan debu itu menjadi hidup. Engkau mahal. Makanya Tuhan Yesus yang mau mati buatmu. Kalau engkau murah, suruh malaikat aja yang mati. Suruh nabi aja yang mati. Karena engkau mahal. Dia, raja di atas segala raja, mengambil mahkotanya, dia lepas. Dia lepas jubahnya. Dia turun ke dunia, mati buat kamu.
Karena kamu mahal. Tunjukkan kualitas hidup yang mahal. Itu 40 hari kita belajar. Supaya saudara ngerti. Kita ubah Philadelphia ini, saudara-saudara. Dengan jemaat-jemaat yang percaya diri. Dengan kualitas yang mahal. Bukan jemaat murahan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.